pasangan pengantin baru. Assalamualaikum. Teh. Nah, ini dia Sarka ya. Sarka, Neng. Ya. Oh, ini rak piring yang waktu itu beli Sarka ya? Oh, mana coba lihat. Oh, pakai mie ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petualangan alam desaku. Kebetulan sekali kawan-kawan, saya sedang mereview perkembangan terbaru dari rumah Sarka dan mendapati bahwa Sarka sekarang ini sudah menikah kawan-kawan. Wah, luar biasa. Jadi pas dapat rumah langsung menikah. Nah kawan-kawan, ya ternyata pernikahan Sarka itu berlangsung sekitar pada saat kepulangan saya 3 hari dari Banten yang sesi yang pertama kawan-kawan ya. Waktu itu kan saya pernah tuh ngenalin Sarka ke ibunya Ibah, terus ibunya Ibah dikenalin ke ibunya Sarka. Nah, selang dari situ 3 hari kawan-kawan, katanya langsung mereka menikah kawan-kawan. Nah, apa kegiatannya, seperti apa mereka ya, mari kawan-kawan kita gaskeun ke rumahnya Kang Sarka. Nah, rumahnya Sarka ini di belakang sana kawan-kawan tuh ya, yang masih dalam pembangunan. Dan kelihatannya para pekerja juga udah bersiap untuk pulang karena sudah jam 4 lebih kawan-kawan bahkan ya. Ini kediamannya Sarka, sekaligus mungkin apakah istrinya sudah tinggal di sini atau belum, mari kita lihat kawan-kawan ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Sarka. Sehat Sarka ya. Oh, si Bapak pada pulang ya? Ya, oke. Sarka, katanya pengantin baru nih. Sekarang musim hujan ya? Ya, pengantin baru kehujanan. Ngapa jadi si Bapak yang geli nih? Wah, pas pisan, pas dapat rumah langsung menikah ya. Pas pengantin baru, pas kehujanan lagi, alah. Mana tuh istrinya? Lagi ngangkat jemuran. Oh, tapi nggak nginep kan? Pulang. Oke. Nih Bapak mau pada pulang ya? Iya. Ya, kebetulan sekarang sudah jam 4 lewat kawan-kawan. Jadi para pekerja bergegas pulang dan beristirahat. Terima kasih Bapak-bapak untuk hari ini. Besok disambung kembali ya. Oke. Kalau untuk rumahnya Sarka kemarin kan sudah direview. Nah, sekarang kita lihat Sarka nih. Sarka, Ibahnya tinggal di mana sekarang? Untuk sementara di sini. Oh, di sini bareng. Oh, bareng sama kamu di sini. Nah, tidurnya bareng dong? Enggak. Bareng. Waduh, kawan-kawan, sudah menduda selama berapa tahun Sarka? 3 tahun, yang ono setahun. Panas membara kawan-kawan. Begitu ketemu konslet langsung. Oh, jadi tinggalnya di sini, saya nggak ada ya? Bisa dijemput atau lagi apa sih? Jemuran tadi sambil mandi katanya. Oh gitu. Oh, sambil mandi di sana. Di sini belum ada air ya. Oke, kita tunggu kawan-kawan. Istrinya sedang angkat jemuran. Dan ini dia kawan-kawan ya, pasangan pengantin baru. Assalamualaikum. Teh. Minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Aduh, dari mana ini teh? Habis mandi. Oh, habis mandi. Aduh, pengantin baru habis mandi selalu wangi. Adek. Salim lupa sama mama. Oh, nggak mau. Salim pinter. Pinter ya. Pinter ya. Oke, ayo silahkan masuk dulu deh. Ya, anaknya biar ini. Oh, sama anaknya tinggal di sini? Enggak. Oh, enggak. Ya. Oh, anaknya nggak tinggal di sini. Enggak. Terus tinggal di mana? Sama neneknya. Kenapa nggak tinggal di sini? Enggak mau dianya. Oh, apa nggak takut keganggu kali? Jadi sekarang nih tinggal di sini ya, Ibah ya? Iya. Sama Sarka ya. Coba lihat yuk ke dalam, boleh nggak ya? Setelah rumahnya ini kemarin di sebagian dibongkar kawan-kawan karena untuk kepentingan pembangunan rumah yang baru ini. Nah, ini kan awalnya kamar Sarka nih yang sini nih, itu gudang, entah gudang apa.
Dan saya juga pernah tidur di sini kawan-kawan. Nah, geletak. Dan sekarang tidurnya di mana? Sini. Oh, di situ. Iya. Wah, nggak berang-breng nih kalau malam nih. Oh, gitu ya. Ha-ha. Di sini ya tidurnya ya. Walah, 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 walah. Jadi kalau masak di mana? Sini. Oh, masak di situ. Di mana? Mana masak? Itu ada kompornya. Oh, ada kompornya yang ini. Sekarang udah masak belum? Udah. Masak apa hari ini? Masak sarden. Oh, di situ disimpannya. Oh, ini rak piring yang waktu itu beli Sarka ya? Oh, mana coba lihat. Oh, pakai mie ya? Iya. Oh. Pakai mie, pakai kentang. Oh, gitu yang pagi. Ini mau diangetin. Iya. Oh, diangetin aja. Oh, makannya cukup itu ya. Oh, sangat sederhana sekali kawan-kawan. Nasi ada ya kalau nasi ya. Ya sekarang enak Sarka. Ada yang masakin, ada yang nyuciin ya. Udah nyuciin bajunya, udah cuciin belum, Neng? Udah. Oh, udah ya Sarka ya. Nah, ini kapan menikahnya ini? Pas tanggal 11. Tanggal 11. Iya. Terus waktu kita keluar kuir di sana kenal kenalan sama orang tua tanggal berapa ya? Selang berapa hari dari situ ya? Seminggu ya. Seminggu ya? Emang seminggu ya? Bukannya 3 harian? Nggak tahu lupa. Ah, lupa ya? Iya. Oh, cepet banget nikahnya. Udah saling mengenal emang? Hah? Hah? Kenapa cepet-cepet banget nikah? Hah? Hah? Udah nggak tahan. Roman-romannya udah nggak kuat ini dua-duanya kawan-kawan ya. Yang ini udah 3 tahun menduda, yang ini 1 tahun menjanda kan? Iya, jadi badainya udah kencang sekali kawan-kawan, akhirnya konslet sekarang. Oke ya. Nah, sebentar lagi akan memiliki rumah baru dan sekarang mungkin tinggal di tempat yang seperti ini. Nanti di rumah yang baru tidak boleh seperti ini berantakan. Saya biasanya datang kontrol. Ya meskipun ini rumah udah diserahkan, nanti kalau berantakan, nah kalau rumah itu nanti bersih, nyaman untuk siapa coba Neng? Saya tanya. Hah? Untuk saya apa untuk Neng? Untuk kita sendiri. Itu makanya. Gitu loh. Ya, kenapa kenyamanan untuk kita tapi kita sulit sekali gitu loh. Nggak susah kok. Yang nggak penting-penting bakar buang. Ya, disapu setiap hari. Nggak berat. Ya, mari sekarang kita lihat yuk rumahnya, calon rumah yang barunya ya. Nah, ini dia Sarka ya. Sarka, Neng, ini rumah ini cukup besar sekali ya. Sangat besar sekali, ukurannya 5 kali 7,5 meter. Biasanya saya buat adalah 4 kali 6,5, lebih kecil. Dan saya standarkan sekarang sebesar ini. Ini akan menelan biaya lebih dari 50 juta. Ya, mahal. Mahal sekali. Mungkin kalau pakai biaya Sarka entah bisa terwujud atau enggak, atau pakai biaya Neng, atau hasil kerja kalian berdua, wallahu alam. Saya nggak tahu. Prosesnya agak lama gitu. Ya, mungkin butuh waktu puluhan tahun. Ya, nah sekarang ada yang memberikan bantuan, nanti tolong dijaga. Dan Sarka harus tetap istiqomah di jalan Allah ya. Neng sudah ngajarin belum? Ngajarin apa? Ya, ngajarin apa coba? Wah, pengantin baru lehernya merah-merah. Kerok sih. Oh, dikerok. Masuk angin. Oh, bisa aja Sarka nih. Oh, gitu ya. Diajarin baca Fatihah. Diajarin cara doa wudu. Yang penting-penting aja dulu Neng, yang wajib, sholat terutama. Ya, oke. Ya udah. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan bincang-bincang dengan pasangan yang baru menikah ini. Ya, kurang lebih berapa hari yang lalu berarti nih? Udah ada seminggu? Apa 2 minggu? 2 minggu lebih. 2 minggu lebih? Waduh. Tanggal 11 sebulan itu. Oh, tadi tanggal 11 sebulan. Sekarang tanggal 28. 28. Nah, masih lama. Berarti kurang lebih 2 minggu ya. Wah, 2 minggu pengantin baru lagi ganas-ganasnya kawan-kawan. Maksudnya nyangkul kawan-kawan di sawah gitu loh ya. Nah, saya mau tanya kepada Sarka. Sarka, setelah menikah apa yang akan Sarka lakukan untuk mendapatkan uang?
Ya paling kita kerja apa aja yang bisa menghasilkan buat keluarga. Yang kalau ada yang ngajak kuli bangunan ya siap, kalau ngajak kebun ya siap gitu. Terus selain itu harusnya berkebun aja. Selain itu kan kita juga ada sedikit lahan kosong gitu yang mungkin kita bertani. Oke ya. Oke ya, mohon maaf kawan-kawan atas ketidaknyamanannya karena mic-nya cuma satu nih ya. Settingan dari sana cuma satu paketnya. Oh jadi Sarka ada sedikit lahan. Nah mungkin menurut saya Sarka lebih baik lahan itu digarap ya untuk satu penghasilan yang pasti. Kalau di kampung seperti begini kita mengharapkan kerja di orang itu tidak pasti. Hari ini, besok dan seterusnya apakah ada yang mempekerjakan kita nggak tahu. Tapi mungkin kalau kita nanam timun hari ini ditanam mungkin nanti 40 hari lagi sudah pasti akan menuai gitu. Kan rata-rata orang pada ngebunya kencur, Oh kencur berapa lama? Setahun? nggak nyampe Oh nggak nyampe. Waduh terlalu lama itu kencur. Hah? Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Wah kalau bisa yang 3 bulanan. Timun pisang. Ya sekarang Sarka harus lebih giat. Udah punya si Neng. Ya nikmatnya punya si Neng kan ada yang masakin, ada yang nyuciin baju. Nah Sarka harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk istri ya. Begitu. Jadi Neng juga kan sekarang posisinya jahit ya. Jahit. Nah, Sarka jangan ngandelin si Neng, hati-hati. Kodrat sebagai laki-laki tuh jangan salah, harus mencari nafkah untuk seorang istri. Mungkin istri misalnya punya penghasilan 1 miliar, Sarka mampunya ngasih 3 juta, berikan 3 juta. Begitu itu laki-laki. Gitu loh ya, jangan terlena dengan penghasilan perempuan, tak boleh. Wah itu tak ada dalam diri saya. Wah haram hukumnya kalau saya begitu. Tak boleh kalau saya. Saya harus berjuang, kerja keras mati-matian ya sebagai kodrat laki-laki begitu Sarka ya. Harus lebih rajin nih Sarka nih. Jangan melehoi-melehoi ya. Harus rajin, workaholic. Aduh kerja keras. Ya sikat sana, sikat sini tapi halal ya. Dan Neng sekarang sudah mengajarkan Sarka apa saja coba. Baca Fatihah udah bisa? Belum. Belum. Ya diajarin. Iya. Target ya kurang dekat nih. Target 1 minggu itu harus bisa. Ini apalagi ini udah hampir 3 bulan nih. Udah harus bisa ya, ajarin. Baca sholat dari mulai awal sampai akhir ajarin. Terus apalagi yang udah diajarin? Doa-doa pendek, Apa itu? mandi. Oh, doa mandi boleh. Yang wajib aja dulu Neng, mending. Iya. Yang wajib misalkan doa wudhu ya. Nah lalu doa niat sholat isya, sholat maghrib, usolli fardhu maghribi. Itu Neng. Iya. Terus bacaannya itu aja dulu, yang wajib dulu. Iya itu juga suka ngapalin ya, lihat HP. Oh gitu. Iya. Ya Sarka harus. Soalnya kalau ngajarin langsung nggak bakal ngerti. Oh, Jadi gitu. harus lihat dulu. Oh gitu. Iya. Ya bagaimana aja metodenya terserah. Tapi yang penting Sarka harus belajar. Ya harus wajib, kalau enggak wah bahaya. Kalau enggak meninggalkan sholat tuh bahaya. Ya jangan hanya masuk Islam aja lalu kita tidak mau sholat, tidak mau, percuma, dibakar nanti di neraka ya. Oke. Jadi alhamdulillah lah Ibah ini mungkin akan mengajari, dipandu terus ya Neng ya Sarkanya ya. Oke, dan saya mungkin kasih tahu ke Sarka bahwa nanti bahan bakar neraka itu setahu saya adalah batu dan manusia, terutama yang meninggalkan sholat. Kalau kata Sarka, kalau gitu mendingan balik lagi ke agama yang dulu. Wah itu kekal nanti kalau itu selama-lamanya. Kalau itu ya, nah gitu kurang lebih seperti begitulah Sarka. Ya jadi Sarka harus makin rajin nih, punya rumah baru harus makin rajin. Ingat ya Sarka ya, saya memberikan rumah ini karena Sarka mualaf. Kalau Sarka tidak mualaf saya tidak akan berikan. Gitu loh ya. Jadi harapan saya Sarka istiqomah, rajin, giat belajar ilmu agama dan diterapkan, rajin ibadah ya, rajin ibadah dan juga rajin mencari rezeki. Nah itu ya Neng ya, tolong ya nanti di itu ya.
Nah, terus untuk kedepannya Neng ada rencana mau punya anak lagi atau tidak? Enggak. Oh enggak. Mm-mm. Kenapa enggak? Masih kecil anaknya. Oh masih kecil. Jadi Iya. kira-kira nanti anaknya udah berapa tahun? Udah gede aja. Oh udah gede aja. Mm-mm. Nah, oke ya. Oke. Jadi sementara Ibah mau membesarkan anaknya dulu. Sekarang anaknya umur berapa tahun? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Ya mungkin nanti setelah 10 tahun boleh memiliki anak kembali. Sekarang umur Ibah berapa? 19. Sarka umur 27. Wah, pas lah. Nanti kurang lebih anak itu sudah 10 tahun ya. Nah, baru punya anak lagi itu pas. Gitu. Sekarang kan Sarka punya anak, Ibah punya anak, tambah nanti satu lagi 3. Cukup 3 aja. Jangan banyak-banyak kalau saran saya. Nanti setelah umur anak Ibah 10 tahun. Jadi udah pada gede-gede ya. Iya, jadi harus diprogram, Neng. Jangan asal serampangan berpikir bahwa rezeki urusan Tuhan. Ya betul memang. Tapi kita harus ikhtiar. Harus usaha. Ya salah satunya itu perencanaan program punya anak itu juga sebagai bentuk usaha kita. Ya, Sarka ya. Begitu. Nih saya kaget dengarnya kemarin. Wah, Sarka nikah malam ini, Kang. Ilah saya bilang. Baru kemarin saya putar-putar di Banten, saya bilang ngenalin. Aduh, udah nikah aja. Oke, ya. Jadi seperti itu Sarka ya. Jadi sekarang tidur bareng-bareng nih berdua nih. Saya nggak bisa nginep sekarang kawan-kawan nih. Makanya saya bingung sekarang mau nginep di mana ini. Kayaknya di masjid deh saya nyangsangnya. Oke lah. Untuk Sarka dan Ibah saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, sebentar lagi rumah ini akan berdiri megah. Tolong dijaga, dirawat. Dan harapan saya Sarka tetap istiqomah di jalan Allah dan makin giat beribadah, juga termasuk Neng Ibah ya. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi nanti kalau bisa zakat boleh ya. Yang wajib-wajib seperti puasa itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Ya, mungkin itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan kalian langgeng semuanya ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, itu tadi mengenai Sarka yang ternyata begitu punya rumah langsung menikah. Ya, harta memang sangat menggoda kawan-kawan ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, sekarang saya akan menginformasikan biaya finishing daripada musola untuk di belakang saya ini kawan-kawan ya. Habis berapa, apa-apa saja yang diganti. Gaskan kawan-kawan, kita lihat karena kebetulan juga ini sudah beres kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan musola Al Istiqomah ya, dan finishing ini menghabiskan dana Rp36.804.000 ya. Ternyata meleset jauh dari estimasi saya, sekitar 30 jutaan ya kawan-kawan ya. Ini pada waktu saya datang ke sini, ini memang musola ini anta beranta lah kawan-kawan ya, nggak keru-keruan gitu loh ya. Dan finishing itu biasanya memang uangnya lari tapi kerjanya hampir nggak kelihatan ya, karena memang kalau finishing begitu kawan-kawan ya. Jadi apa saja yang diganti, semua atap ini diganti kawan-kawan ya, semua atap ini diganti, yang kecuali yang sebelah sana, satu blok sebelah sana. Jadi 3 sisi, 1, 2, 3 itu dia, ini kan jure, itu 3 sisinya kita ganti kawan-kawan, termasuk dengan rangka-rangka bagian dalamnya. Karena kemarin karena mungkin ekonomi, jadi rangkanya asal goblek sehingga bocor di mana-mana. Akibatnya kebocoran di mana-mana itu masyarakat di sini mengeluhkan, katanya, Kang ini ada bocor Kang di mana-mana katanya. Kalau bisa sih minta diganti ya, kita gantilah. Dan sekarang setelah diganti, alhamdulillah, saya tanya ada bocor tidak ada gitu loh ya. Jadi ini atap ini kita ganti termasuk kubah bagian atas kawan-kawan ya. Nah, itu ya, jadi rangka bagian dalamnya dikokohkan kembali dan kita beli banyak besi baja ringan kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, masjid ini awalnya kan tidak ada teras ini kawan-kawan. Ini tidak ada kawan-kawan teras ini. Kita bangun teras ini termasuk dengan ke belakang dan juga ke sampingnya. Nah ini kawan-kawan ya, ini juga biaya lumayan kawan-kawan, belum ongkos kerjanya ya. Oke ya, selain itu mari kita lihat ke sebelah sini nih kawan-kawan ya. Nah
Nah ini kan teras-teras ini awalnya nggak ada sama sekali. Nah ya, dan termasuk pagar ini juga nggak ada. Ya itu rangkanya dari Bajaringan kawan-kawan. Dan lumayan harga Bajaringan. Nah terus setelah itu ya ada ini. Nah ini juga pembangunan ini lumayan. Nah ini toilet kawan-kawan ya. Pembangunan toilet. Nah, termasuk juga tuh teras ke sebelah sana kawan-kawan, teras ya. Nah ini toiletnya kawan-kawan tuh ya. Jadi pakai asbes, pakai rangka lagi ya. Jadi kita banyak belanja besi kemarin Bajaringan ya, dan saya minta Bajaringannya yang bagus punya biar kuat kawan-kawan ya. Nah ini kawan-kawan ya, jadi semua kita keramik kawan-kawan sampai dengan ke bawah. Ke bawahnya kita keramik, dinding-dindingnya kita keramik, sampai dengan ke dalamnya juga kita keramik. Nah ini salah satunya dana ini habis besar ya ini kawan-kawan, salah satunya ya. Nah, jadi ada toilet juga sekarang. Mari kita masuk ke bagian dalam kawan-kawan. Oh ya, sebelum masuk ke dalam, dan selain toilet kawan-kawan, ini kemarin belum di plafon. Jadi kita di plafon kawan-kawan sampai ke sebelah depan imam ke sini kawan-kawan nih ya, di plafon supaya kelihatan lebih rapi. Dan alhamdulillah tuh sekarang lebih rapi di plafon sampai ke depan kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Nah kawan-kawan, bagian dalam juga kita belikan kipas angin, ada sound system juga kawan-kawan, amplifiernya ya, dan beberapa perangkatan lainnya ya. Dan ini juga bagian dalamnya kita cat ulang kawan-kawan nih, termasuk dengan ke plafon semuanya kita cat ulang, karena cat yang kemarin ya entahlah, mungkin asal cat aja. Saya belikan kemarin yang sedikit quality kawan-kawan ya catnya. Jadi ini alhasil sekarang ya catnya agak sedikit lebih cerah lah dibanding dengan kemarin yang rumek-rumek gitu loh kawan-kawan. Karena saya bilang kalau satu balik, dua balik tidak cukup, tiga balik karena harus bagus. Nah alhasil kan begini kawan-kawan, sampai dengan ke atas tuh, sampai dengan ke plafon. Nah kan jadi lebih cerah lah dan lebih tebal catnya kawan-kawan sekarang ya. Nah sekarang kita lihat di bagian kamar. Nah kamar ini juga kemarin anta beranta kawan-kawan. Nah sekarang lihat kamarnya tuh ya, sudah dicat, sudah diaci juga. Kemarin kan ini belum diaci sama sekali kawan-kawan. Sekarang sudah diplester, sudah diaci, lalu sudah diplafon juga tuh. Nah ya, ini kamar yang sisi kanan kawan-kawan. Mari kita lihat kamar yang sisi kirinya ya. Jadi kamar juga udah finishing kawan-kawan ya. Dan sekarang di bawahnya ya lebih tertata, lebih rapi ya tuh. Nah kalau kemarin mah ya Allah ya Tuhan, ampun deh. Nah ini kamar yang sebelah kirinya kawan-kawan. Oh ya, kalau kemarin di sini berantakan, banyak barang-barang udah begitu basah. Nah, sekarang ya setelah ini diaci, dicat, lalu bagian atasnya diplafon. Nah ini sekarang lebih layak kawan-kawan tuh. Ya, jadi masjid ini terakhir adalah ini kawan-kawan pengerjaannya, dan sekarang sudah selesai. Demikian tadi kawan-kawan ya, itu proyek terakhir ya kemarin untuk finishing musola ini, yaitu finishing daripada dua kamar ini di samping kanan kiri imam ya, untuk kepentingan menyimpan barang-barang inventaris masjid ya. Namun dalam pembangunan finishing musola ini ada beberapa hal yang kurang berkenan kawan-kawan ya, yaitu ada banyak kelebihan barang. Mari kita lihat dulu kawan-kawan ya. Inilah kawan-kawan kelebihan barangnya ya. Ini sudah saya hitung kurang lebih 14 lembar kawan-kawan. Nah ya, ini kelebihannya GRC 14 lembar. Kalau ini sih bukan kelebihan kawan-kawan ya. Ya kalau 14, kalau kelebihan tuh 1-2 lembar ya, itu kelebihan. Kalau 14 lembar begini ya nanti kita bicara kawan-kawan ya. Nah ini kelebihannya GRC ini ya. Mari sekarang kita lihat yang lainnya, kelebihan yang lainnya kawan-kawan. Nah ini kelebihannya kawan-kawan, banyak sekali nih kelebihannya nih. Nih ya, holo ini kawan-kawan nih ya. Bahkan yang ini masih utuh, belum dibongkar kawan-kawan, yang ini tuh ya, holo ini nih. Holo kelebihannya ini sudah saya hitung kurang lebih 30 lembar, 30 batang. Terus ini ada reng kawan-kawan, yang reng ini nih. Nah reng ini kawan-kawan nih, reng ini nih ya, ini kurang lebih 21 batang kawan-kawan kelebihannya, dan panjangnya kurang lebih 6 meter itu. Lalu ada uwung. Nah ini kawan-kawan barang-barang kelebihan nih.
Nah, ada ubung ini. Nah, ini juga. Ini kurang lebih ini saya hitung ini ada 15 lembar nih uung. Dan ada 2 dus keramik kawan-kawan di sebelah sana. Hampir 3 dus malah tuh di sebelah sana. Ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku terkait dengan kelebihan estimasi daripada beberapa barang-barang kawan-kawan, yaitu cukup saya mengelus dada. Untuk itulah saya dalam pembangunan ya suka ikut campur dalam ya dalam membangun ya, karena kalau tidak kawan-kawan sentuhannya itu akan beda gitu loh ya. Mungkin kalau membangun rumah sarka yang seperti itu ya, saya kan udah ada catatan dan pengalaman, jadi mungkin estimasinya tidak akan begitu jauh meleset kawan-kawan gitu loh ya. Meskipun memang masing-masing pekerja punya gaya gitu loh ya, ada yang masangnya masangnya begini, sedikit boros kayu, sedikit boros ini gitu loh. Ada macam-macam kawan-kawan, itu tukang-tukang itu macam-macam juga gitu loh ya. Nah, untuk itulah saya suka ini ya, secara detail, secara desain, secara rangka rumah ya, supaya tidak begitu melenceng jauh dalam menghabiskan biaya. Nah kawan-kawan, untuk pembangunan finishing musola ini saya kan tidak paham apa-apa saja yang dibutuhkan oleh mereka dalam finishing ini ya. Saya hanya memberikan pesan kepada mereka bahwa saya ingin ini yang bagus, buat yang kokoh. Kalau kemarin mungkin asal-asalan reot, sekarang buat yang bagus, tambah lagi besinya. Alhasil jeblok seperti ini kawan-kawan, karena mungkin tidak dihitung secara detail. Ini yang ke sini, jalur sini butuh besi berapa, enggak, karena maka berdasarkan kira-kira aja gitu loh. Nah, untuk itulah saya suka ikut campur, karena saya sangat paham kawan-kawan, masyarakat di kampung itu etos kerjanya seperti apa. Saya sangat paham, maunya gampangnya aja gitu loh, nggak mau yang ribet-ribet, maunya gampang, beres, dapat bayaran, udah selesai gitu loh ya. Dan itulah kawan-kawan saya, makanya saya suka ikut campur tuh begitu gitu loh ya. Saya banyak pengalaman kawan-kawan model begitu dalam segala hal, pemasangan ini, pemasangan itu, pembuatan ini, pembuatan segala macam. Saya paham persis ya karakter masyarakat di kampung, cara kerjanya saya udah paham persis gitu loh kawan-kawan ya. Nah, untuk kelebihan ini saya cari solusinya, akhirnya saya hubungilah bagian materialnya, tokonya. Saya bilang saya ada kelebihan ini sekian sekian sekian, saya minta ini di barter. Kebetulan rumah sarka juga kan belum selesai sama rumah Bang Lois. Alhasil kami sepakat ini akan ditarik kawan-kawan ya, akan ditarik oleh pihak toko. Pihak toko juga welcome, karena mungkin saya kan banyak belanja dan pembayaran begitu lancarnya gitu loh. Akhirnya pihak toko juga welcome. Saya bilang ini tolong ditarik, nanti kita barter dengan kekurangan-kekurangan untuk pembangunan rumah Bang Lois dan rumah sarka. Alhamdulillah, untung saja kawan-kawan ada solusi. Nah, kalau nggak ada ini bagaimana? Gitu ya, kalau nggak ada ini bagaimana, barang sebegi banyaknya ini habis jutaan nih kawan-kawan. Ini mungkin di atas 2-3 juta ini kelebihan ini. Untuk itulah kawan-kawan saya suka cerewet kesana sini, kadang-kadang pekerja saya omelin juga kawan-kawan ya. Begitulah kawan-kawan, kita sedang dalam membangun ya kita harus tegas. Tapi kalau kita sedang sedekah, berbagi ya, ibu maaf ya, kita harus bisa acting lah di hadapan mereka gitu loh ya. Jadi kalau kita sedang memimpin proyek ya kita terus tegas gitu loh ya. Kalau kita jalan di terminal ya kita agak sedikit gagah begini di terminal, di pasar ya, jangan lemah. Kalau lemah dimangsa orang nanti. Kalau di mall ya agak gemuyu-gemuyu ya, beda-beda kawan-kawan ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya saya ketemu di pasar sedikit pasang muka agak asem ya, itu sengaja kawan-kawan ya, untuk menghindari predator yang mendekat kepada kita. Ya kurang lebih kayak begitulah. Ini jadi melenceng kemana-mana nih ngobrolnya. Tapi kayak begitulah kawan-kawan ya. Alhamdulillah kelebihan barang ini akhirnya ada solusi. Ya, untuk itu saya nyatakan pembangunan finishing musola di daerah Lewi Damar, Lebak Banten ini sudah selesai, dan nanti mungkin kita akan serah terimanya sekalian dengan selesainya pembangunan rumah sarka dan juga rumah Bang Lois. Mohon maaf kepada kawan-kawan sekali lagi, saya akan datang kembali setelah kedua rumah itu benar-benar selesai. Dan langsung kita serah terima kunci termasuk dengan musola ini. Jadi saya tidak akan kembali lagi untuk pembangunan yang kedua. Nanti saya akan pantau melalui video kecil yang dikirimkan melalui WA ya. Dan kesempatan kemarin saya kunjungan itu juga saya manfaatkan
Ini harus begini, 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 begini. Yang ini toiletnya begini, yang ini pembuangan airnya begini, yang segala macam toren, semuanya termasuk kelistrikan, semuanya termasuk teras. Dari depan sampai ke belakang, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, itu semuanya saya panggil mereka, kumpulin, saya kasih penjelasan agar hasilnya sesuai yang saya harapkan, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Sekali lagi, rebunhun laksa ketika bingahan, ribu-ribu terima kasih untuk seluruh donatur petualangan desaku. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu, harta Bapak Ibu yang sudah disisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sudah disisihkan di jalan Allah, mudah-mudahan Allah catat berlipat-lipat ganda, mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya, diganti juga berlipat-lipat ganda, sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan semua cita-citanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.